Perkenalkan, nama saya Reni Suprihatin. Alamat saya di Wetan Kali, RT 4 RW 2, Girilayu, Matesih, Karanganyar. Usaha saya batik tulis, brandnya Batik Tresno Dharma. Untuk awalnya dulu tahun 2017. Kalau untuk sebelumnya sih pernah kerja juga di Lawean, itu kurang lebih 3,5 tahun. Mulai kesini diajak temen, terus untuk pelatihan dan lain-lain, terus akhirnya memberanikan diri untuk membuka usaha batik tulis. Gimana ya, kalau pinginnya karena batik tulis itu kalau tidak ada generasi selanjutnya mungkin nggak ada yang ini meneruskan, jadi langkah awal untuk meregenerasi batik itu tersendiri, khususnya dari anak muda juga. Kalau dulu waktu di pabrik batik Lawean itu saya kerjanya di bagian nyanting batik tulis. Cuman sebelumnya di rumah itu dari kelas 4 SD itu sudah diajari ibu untuk membatik. Jadi lulus SMP saya ini langsung kerja ke pabrik batik, itu bagian proses batik tulis. Hanya itu, di proses itu, kalau untuk proses lain-lainnya belum. Cuman setelah itu perjalanannya terus diajak temen tahun 2015 itu disuruh pelatihan ke Semarang, ke Balatkop untuk manajemen pemasaran. Itu saya belum mulai usaha malahan, jadi udah belajar manajemen pemasaran. Terus diajak ikut lomba mewakili Karanganyar, lomba mewakili Jawa Tengah tingkat nasional gitu. Terus setelah itu baru mulai memberanikan diri untuk membuka usaha. Jadi kalau generasi saya, kalau dari simbah itu sebenarnya udah generasi keempat kalau nggak 5. Karena kalau dulu itu batik itu kan dibawa ke sini itu dibawa juragan. Jadi sini itu buruh. Jadi kita ambil dari Solo, terus dibawa ke sini, diburuhkan, selesai waktu mutih langsung dibawa ke Solo. Dan untuk ini proses pembuatan batik dan lain kita masih sangat awam. Baru di generasi sebelum saya itu ada pelatihan, terus akhirnya itu saya ikut terjun juga, pengen ikut terjun sampai proses-prosesnya gitu. Ini sebenarnya kalau batik tulis sendiri, kalau prosesnya itu sama seperti umumnya, kita mulai dari desain, kita pola, pindah ke kain, setelah itu canting, diwarna, dibatik, warna lagi sampai beberapa kali proses. Cuman karena ini eranya kita sudah modern, jadi kita maunya yang cepat tapi juga cepat berputarnya gitu. Jadi misalkan sekarang hanya satu warna gitu, sekarang udah bisa laku. Kadang kalau misalkan ini untuk pengembangannya kita mungkin desainnya lebih disimpelkan, terus desainnya juga tidak menggunakan desain yang yang sudah ada. Jadi kita buat desain baru atau kita mengubah sedikit dari desain lama. Jadi kesan kontemporer sama abstraknya itu juga dapat. Kalau batik tulis sebenarnya motif lama itu masih digemari. Itu untuk yang mungkin mantu atau mantenan gitu itu bisa. Cuman ini kalau yang sekarang lebih ke kontemporer. Jadi nama motif itu mungkin kalau dibuat itu akan banyak sekali. Jadi kita buat istilah kalau di batik itu kontemporer. Jadi dia
motifnya itu nggak monoton, jadi bisa ganti-ganti. Jadi untuk motif itu kita juga bisa custom, ada logo ataupun nggak ada, ataupun motifnya itu sesuai request dari yang pesan itu bisa. Kalau sini untuk konsumen sendiri kita nggak membatasi, jadi kita juga ada pasar yang mungkin harganya lebih terjangkau. Kita sekarang pakainya yang cap, itu harganya lebih terjangkau. Mungkin kalau yang tulis kan harganya bisa 500 ke atas, itu mungkin hanya orang-orang tertentu atau yang memang benar-benar butuh batiknya. Cuman kalau yang untuk konsumen umum kita sekarang kembali ke proses batik cap karena harganya lebih terjangkau. Kalau untuk pemasaran sendiri, saya pakai Instagram, WA, Facebook, TikTok, udah, baru itu. Pameran sih, pameran ikut, hanya itu. Kadang ini kalau diminta teman suruh ngisi stand gitu, langsung berangkat pameran juga. Kalau di sini saya lebih ke pre-order, jadi pesan dulu baru nanti kita bikinkan gitu. Teman kalau misalkan stok adanya kadang cuma sedikit, kalau stok saya memang sedikit. Cuman untuk pesannya itu ini lebih jalan yang pre-order, karena kadang kalau konsumen kesini mintanya yang ada logonya, terus pengennya motifnya juga lebih simpel, harganya misalkan di bawah 500 gitu baru jadi saya buatkan gitu. Kalau sini bahan kain aja, cuma nanti mereka jahit sendiri. Konsumen ini jahit sendiri. Kalau itu kita ada workshop mencanting, itu ada kotak sapu tangan. Ini harganya 35.000 sampai 50.000. Kalau motif di Karanganyar itu ada sendiri, kita lebih menonjolkan ke ini Tugu Tridharma, itu berletak di Monumen Mengadek, itu kan peninggalan zaman Raden Mas Said. Itu kita buat motif batik, sekarang kita juga buat sebagai batik cap juga. Betul, itu kan tugunya itu yang terletak di batas kota Karanganyar itu. Kalau aslinya di Astana Mengadek. Tergantung dari konsumennya, ada yang langsung beli, terus ada yang pre-order, ada juga yang lewat WA, nanti pesan ini motifnya sekian, nanti tolong dibuatkan gitu, ada. Sebenarnya tantangan pemasaran dulu itu lumayan susah. Awal-awal itu juga 2017 itu perjalanan juga lumayan ekstrim menurut saya. Itu habis-habisan, saya kenalan orang Solo, ditipu juga, terus pinjam modal juga nggak jadi ke modalnya untuk batik, malah ke lain tempat kena kayak tipu gitu. Jadi untuk pemasarannya sendiri dulu masih manual, nggak berani kayak sekarang lewat Instagram, Facebook itu nggak berani. Jadi masih ya kayak ini aja sih, gedok tular kalau orang Jawa dulu. Jadi kayak ya saya buat ini, bisa pesan ke saya, awalnya gitu aja sih, belum berani lompat lebih tinggi lagi, itu belum berani. Kalau saya pribadi lebih ke ini, yang suka gambar.
Jadi mereka itu gambar itu bisa dibuat sebagai gambar motif untuk diri kita sendiri, khususnya untuk anak muda. Jadi mereka berkreasi dengan motif mereka sendiri, mereka batik dengan ciri khasnya Indonesia itu yaitu batik, itu bisa dipakai dengan mereka merasa bangga dengan oh ini gambar saya, ini bisa prosesnya dengan batik, ini bisa saya pakai kemana-mana gitu. Lebih melestarikan saja sebenarnya, karena batik kan ini ya warisan tidak berbenda. Jadi karena mungkin prosesnya kalau kita generasi muda tidak mengenal batik, kita akan berhenti di generasi ketiga kemarin mungkin. Cuman karena kita harus, batik itu adalah generasi, jadi harus belajar lebih banyak lagi ya. Bisa jadi untuk mau pesan order atau datang ke tempat Batik Tresno Dharma, bisa berkunjung ke alamat Wetan Kali RT 4 RW 2 Girilayu Matesih. Kita juga melayani batik custom dengan logo atau tidak ada logo itu bisa, dan juga kita melayani batik cap seragam ataupun satuan. Untuk batik tulis kita juga bisa melayani seragam juga. Terima kasih.